Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 9 Juni 2021 adalah Rabu Pekan Biasa ke-10. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di Bukit Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab-kitab Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hukum itu ada untuk kebaikan manusia. Diadakan untuk itu. Dalam konteks hidup rohani, hukum itu bukan hanya sekedar sejumlah peraturan yang harus diikuti secara buta, tapi sejumlah peraturan yang tujuannya luhur mulia. Hari ini Yesus berbicara tentang dirinya sebagai kesempurnaan hukum. Ia datang untuk menggenapinya. Dan diri Yesus adalah kepenuhan seluruh hukum perjanjian lama. Ajaran-ajarannya, tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya adalah kepenuhan hukum itu. Apa maksudnya? Yesus sedang mengatakan kepada kita bahwa yang utama bukanlah huruf-huruf hukum, tapi apa yang menjadi tujuan hukum itu. Apa yang menjadi hukum yang tertinggi, suprema lex, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa yang hanya dapat terwujud ketika manusia memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan memiliki relasi yang baik dengan sesamanya. Itu tujuan hukum. Hukum keagamaan. Dan itulah yang dipenuhi oleh Yesus. Ia mengajarkan dan melakukan banyak hal baik supaya orang, manusia makin punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan karena itu menunjukkan hubungan yang baik dengan sesama. Yesus adalah kepenuhan hukum dalam arti itu. Maka perjuangan Yesus harus menjadi perjuangan kita para pengikutnya. Apapun yang kita lakukan, katakan, hendaknya menjadi perkataan dan tindakan yang membawa orang lain untuk makin dekat dengan Tuhan. Membuat hubungan orang lain dengan Tuhan itu makin baik. Dan karena itu hubungannya dengan sesama juga makin baik. Kita berdoa supaya semua tindakan kita, perkataan kita sungguh-sungguh adalah tindakan dan perkataan yang membantu orang lain untuk mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena dia dekat dengan Tuhan dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.